Kisah ini menceritakan tentang dua saudara perempuan yang memiliki nasib berbeda dan membuatnya salah satunya gelap mata sehingga melakukan hal yang membahayakan. Namun, kebaikan akan terus menang melawan kejahatan. Begitu juga dengan Keomas. Ia mendapatkan kebahagiaan setelah mendapatkan perlakuan buruk dari saudaranya. Dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Kertamarta. Sang raja memiliki dua orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Candrakirana dan Dewi Galuh. Walaupun keduanya putri raja, namun hanya Candrakirana lah yang sangat disayang rakyatnya. Karena selain paras yang cantik, ia memiliki budi pekerti yang baik. Melihat hal itu, Dewi Galuh merasa iri, hingga rasa iri itu berubah menjadi rasa benci. Yuk kita simak ceritanya. Suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan Candrakirana dengan seorang pangeran. Tidak lama kemudian, Raden Inu menemui Raja Kertamarta di kerajaan Daha. Dewi Galuh dan Candrakirana yang akan menikah. Ya sudah, ayo segera menjalankan keluarga. Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan tadi menjadi marah, sebab sudah lama dia menaruh hati kepada Raden Inu, pewaris tahta dari kerajaan Kahuripan. Namun, Pupu sudah menjadi permaisuri, sehingga kemarahannya membuatnya gelap mata. Bagaimana cara melihatkan cara kita? Maaf, datang kemari. Nyai, aku punya satu permintaan. Apa itu Dewi Galuh? Jika Nyai berhasil melenyapkan Candrakirana, akan aku beri kemenangan emas ini untukmu.
Chandra Kirana sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Ia sangat gembira dengan rencana ayahnya. Sebenarnya, Chandra Kirana juga menaruh hati kepada Raden Inu. Ternyata keinginan hatinya tidak bertepuk sebelah tangan. Dan sebentar lagi, Raden Inu akan melamarnya menjadi permaisuri. Senang hatiku, sebentar lagi akan menjadi permaisuri. Hah? Kamu siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kukutuk kau menjadi keong, Mas. Kamu hanya bisa menjadi manusia kembali jika kau menemukan cinta sejatimu. Namun, akan aku pastikan kamu tidak menemukan cinta sejatimu. Dan sebelum semua itu terjadi, akan aku ceritakan kepada ayah bahwa kau telah menghilang. Setelah Dewi Galuh melempar keong emas tersebut ke sungai, tiba-tiba ombak besar menerjang dan menyeret keong emas hingga hanyut terbawa derasnya ombak. Sementara itu di kerajaan Daha, Dewi Galuh memberi informasi bahwa putri kesayangan Ayahanda menghilang. Ayah, ayah, Kenapa anakku? Chandra Kirana menghilang. Hah? Bagaimana bisa? Aku tidak tahu, ayah. Aku sudah mencarinya kemana saja, tapi aku tidak menemukannya, ayah. Pengawal! Panggilkan Raden Inu segera. Baik, Raja. Maaf, Raja. Ada apa, Raja? Raden Inu menghilang. Apa? Bagaimana bisa, Raja? Entah, adiknya bilang dia tiba-tiba menghilang. Tolong cepat carikan dan bawa dia ke sini dengan selamat. Tenang, Raja. Aku akan mencari sampai urusan dengan selamat. Kawal, kawal. Raden, ada apa Raden memanggilku? Baik, Raden. Nyai, aku butuh bantuanmu segera. Ada apa, Tuan Putri? Kenapa engkau terlihat sangat panik? Raden Inu akan mencari Chandra Kirana yang hilang. Aku butuh bantuanmu segera. Wah, bentar. Ini jimat ini. Apa ini, Nyai? Itu jimat membantu untuk menyesatkan Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana. Baik, Nyai. Terima kasih. Pun kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu.
sang nenek tua sedang mencuci baju di sungai. Dia terkejut karena ada seekor kerang berwarna emas berada di samping bebatuan. Keesokan harinya, ketika nenek tua itu pergi untuk mencuci baju, sebagai ucapan terima kasih telah menyelamatkan jiwanya, Chandrakirana berubah menjadi manusia untuk membersihkan rumah nenek tua itu dan memasak makanan untuknya. Setelah semuanya selesai, Chandrakirana pun berubah kembali menjadi Neomba. Siapa yang memasak semua ini? Kejadian itu terulang setiap hari. Karena penasaran, nenek tua itu tidak mencuci baju, tetapi dia mengintip dari luar rumah. Ternyata, dia melihat keajaiban Neomba berubah menjadi perempuan cantik. Nenek tua itu langsung masuk ke rumah, dan Chandrakirana terkejut. Dia pun menceritakan kepada nenek tua itu. Kamu siapa yang cantik? Kamu cari di mana, Nek? Asalmu dari kerjaan jahat. Apa yang terjadi kepadamu? Entahlah, Nek. Saat aku sedang berjalan di sungai, tiba-tiba ada seorang penyihir menghapus. Lalu dia melemparkan sebuah cerita hingga aku berubah menjadi ada apa yang kamu tiba menjadi emas? Sepertinya ibu iri kepadamu hingga dia gelap mata dan entah bukan kapan terjadi. Teruslah berdoa agar doamu terkabul. Sementara itu, Raden Inu Kertapati menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandrakirana. Namun anehnya, saat di perjalanan, Raden Inu kebingungan hingga dia tersesat di dalam hutan. Dan dia terhenti saat melihat kakek tua yang sedang memasuki pohon. Lalu, Raden Inu dan pengawalnya pun menghampirinya. Kakek. Kakek kenapa? Mau pindah satu-satu. Kakek lapar. Maaf aku kali yang aku bawa itu, Kek. Terima kasih. Aku sudah mencari sampai apa ini? Bang, Kau berusaha rencanamu! siapa itu, Kek? Nah, dalam pencuri yang tujuannya untuk menyesatkanmu agar kamu tidak menemukan berkasih. Lalu bagaimana, Kek? Kamu mengikuti saja sungai ini, nanti kamu akan menemukan desa. Raden Inu dan pengawalnya pun mengikuti arahan dari kakek yang ternyata dia adalah orang sakti yang menyelamatkannya dari sang pemimpin. Dan saat di perjalanan, Raden Inu merasa haus. Kemudian dia melihat sebuah rumah dan dia segera menghampirinya untuk meminta sedikit air. Permisi, Nek. Raden, mohon maaf Raden, ada apa Raden datang kemari? Nek, saya sudah mencari seorang putri yang hilang. Dan sekarang air saya habis. Bolehkah saya minta sedikit air minum? Boleh, boleh. Rahayu, tolong ambilkan
Putri, Dari ibu. dari mana saja kamu? Lebih baik ini yang pulang dulu. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kerajaan sekarang. Semangat aku pada raja yang Terima kasih, Dek. Kami pulang. Chandrakirana pun kembali ke kerajaan dengan sang Raden dan pengawalnya. Dia sangat antusias karena dia akan kembali bertemu dengan ayahnya. Ayah, kenapa ayah masih jadi pihak khawatir? Ayah takut terjadi hal buruk pada Chandrakirana. Kan sudah ada Raden ini yang mencarinya. Ayah, Anakku, akhirnya aku kembali. Makasih Raden, kau telah membawa selamat sampai kerajaan. Ibu, mana saja kau selama ini? ada yang membunuh menjadi dia mas ayah? Dia yang pelakunya. Selama ini aku ikut mengalami penjahat. Tujuannya agar aku tidak bisa menikah dengan Raden. Dan aku telah diselamatkan oleh sang nenek yang baik hati di desa Bangsa. Dekalu, kenapa kau melakukan hal itu pada saudaramu sendiri? Maaf ayah, aku iri padamu. Kenapa kamu saja selalu menuduh sedangkan aku tidak? Kawan, percaya Dekalu dan biarkan dia pergi dari kerajaan. Baik, Raja. Baiklah. Tapi akan ayah kakak. Ya sudah, ayah mau urus dari dulu terlebih dahulu. Ayah bicara dengan Terima kasih telah mengorbankan kepadamu. Mereka pun menikah dan hidup bahagia